Penyaluran dana pensiunan PNS diubah dari Pay As You Go menjadi fully funded alias iuran pasti. Sudah sejak lama pemerintah memang berencana mengubah skema iuran PNS. Saat ini skema pensiunan PNS adalah Pay As You Go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sementara itu, pemerintah akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti alias fully funded. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Rencana perubahan skema pensiunan ini bisa... Untuk sisi belanja pemerintah kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun ada 217. Kalau kita lihat prosentase dari belanja kita tidak banyak berbeda. Tahun lalu karena pemilu kita melakukan front loading untuk persiapan pemilu, memang prosentase belanja adalah di 17,3. Tapi sebelum pemilu year 15,5, tahun ini 15,3. Jadi masih comparable, masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja yaitu tumbuhnya 4%, tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi. Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk, coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya, tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini, mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Pembiayaan APBN, karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa. APBN didesain dengan defisit 2,53%. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue 250, untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita nggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent.
transparan, hati-hati. Dan ini yang menyebabkan tadi disampaikan oleh Pak Menko, rating kita tetap terjaga, stable, bahkan outlook-nya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting. Ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months. Ketahanan energi, subsidi BBM, subsidi listrik, makanan bergizi sudah 2,6 juta penerima. Mungkin nanti kita update selalu setiap bulan untuk menyampaikan berapa yang sudah, dan nanti Pak Dadan juga bisa menyampaikan. Program-program pendidikan tetap kita jaga. Presiden meminta agar ini tetap dijaga. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Dan antara dalam hal ini kami dengan Pak Rosan dan Menteri BUMN akan terus bekerja bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita. Kita akan mendesain dengan tata kelola di mana whistleblower ada, oversight cukup kuat, dan penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan dan bebas korupsi. Untuk program-program yang sudah diidentifikasi tetap akan dilihat secara profesional sehingga tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik dan dapat dikelola dengan amanah dan accountable. Itu yang tentu akan memberikan assurance. Bersamaan nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman BUMN dan Danantara untuk terus menyampaikan kepada para investor yang masih menanyakan karena Danantara dan APBN termasuk dua hal yang terus dipertanyakan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kami bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan Presiden, mission yang diberikan oleh Presiden, tapi juga kepercayaan dari market dan masyarakat. Karena itu semuanya adalah sama, tujuannya baik, dan oleh karena itu kita akan kelola dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan kejelasan dan juga memberikan juga ketenangan bagi masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan ekonomi. Terima kasih Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, Kabinet Merah Putih dan seluruh hadirin yang kami hormati. Saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang merayakan dan mohon maaf lahir batin. Kami akan melengkapi presentasi dari Pak Menko Perekonomian yang tentu lebih banyak kepada instrumen APBN karena ini salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan. 4 hal yang akan saya sampaikan, pergeseran geopolitik yang sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, tarif perdagangan yang diimplementasikan Amerika Serikat dan dampaknya, resiliensi dari perekonomian Indonesia dan bagaimana kinerja APBN. Ibu Bapak sekalian, kita semua memahami bahwa dunia berubah luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Eropa porak-poranda dan harus dibangun, memunculkan suatu tekad bersama, terutama di negara-negara Barat, untuk memunculkan suatu institusi-institusi global seperti WTO, IMF, World Bank,
di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca puing perang dunia kedua. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat. Sehingga memunculkan suatu sistem yang sifatnya unilateral. Ini rule base yang selama dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru termasuk BRIC tadi dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti intensitas dari persaingan yang sangat runcing, setiap negara pasti instingnya adalah menjaga domestiknya. Maka banyak kebijakan ekonomi menjadi inward looking. My country first, American first, China first, Indonesia first, dan yang lain-lain. Karena ini memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, maka yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi di dalam pembukaannya penekanan ini bahkan sebelum Donald Trump menyampaikan Trump tarif atau Liberation Days tarif yang disampaikan minggu lalu. Tadinya kita masih berharap adanya supply chain yang berdasarkan perkawanan, makanya waktu itu muncul friendshoring, nearshoring. Sekarang bahkan tidak ada definisi yang disebut kawan atau friend lagi. Karena Amerika terhadap Kanada, terhadap Meksiko, negara yang tergabung dalam NAFTA, ini pun juga yang dibidani oleh Amerika Serikat, sekarang ini di-abandon dan menjadi persaingan yang tidak ada lagi definisi kawan atau lawan. Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa. Kalau kita lihat timelinenya selama satu episode 1 Februari hingga April ini dalam 2 bulan telah mengubah lanskap perekonomian global. Pada saat Presiden Trump tanggal 1 April mengeluarkan executive order untuk mengatakan Kanada diberikan tarif 10%, dan untuk energinya 25%, Meksiko diberikan tarif 25% dan Tiongkok 10%, itu telah mengubah seluruh tatanan perkawanan yang tadinya dianggap taken for granted itu akan terus berjalan. Sejalan dengan waktu muncul kemudian retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul executive order yang baru tanggal 4 Maret persis sebulan yang lalu untuk menambah untuk Tiongkok 20% dan Kanada melakukan retaliasi. Timeline ini menggambarkan hanya dalam waktu 1 bulan. Dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini. Mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini. Nah oleh karena itu, karena ini adalah pragmatis, sebetulnya pada saat kita semua dilantik oleh Presiden Prabowo, kita diberikan pembekalan, dan pembekalan itu menjadi sangat relevan. Beliau menyampaikan dunia sekarang digovern oleh realis. Jadi pragmatic dan realism rather than theoretical ideology yang selama ini menggovern dunia semenjak Perang Dunia Kedua.
ini menjadi realita yang jauh lebih cepat dan harus kita segera respons. Kebijakan tarif resiprokal direspon oleh berbagai negara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile. Dan kami akan terus memonitor, memitigasi berbagai dinamika yang terjadi apabila menimbulkan risiko yang berpengaruh kepada APBN maupun terutama kepada masyarakat dan perekonomian. Dengan kondisi asumsi akhir tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dan perkembangan yang terjadi dalam 2 bulan ini, maka kita lihat postur APBN 2025 hingga tahun 2025 akhir Februari. Sebagai perbandingan, saya menggunakan APBN awal, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. APBN selalu ditetapkan menjadi atau dalam bentuk undang-undang, karena ini adalah sebuah proses politik dan legislasi antara eksekutif dengan legislatif yaitu DPR. Di dalam APBN yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 62 2024 disebutkan bahwa pendapatan negara akan ditargetkan 3.005 triliun, di mana penerimaan pajak di 2.189,3 triliun rupiah. Bea dan cukai menyumbangkan 301,6 dan PNBP di 513,6 sebagai target untuk tahun 2025 ini. Realisasi hingga akhir Februari untuk pendapatan negara adalah 316,9 triliun rupiah, di mana penerimaan perpajakan 240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak 187,8 triliun rupiah atau 8,6% dari target. Sementara kepabeanan dan cukai 52,6 triliun, ini adalah 17,5% dari target 301,6 triliun di APBN. Untuk PNBP, kita telah mengumpulkan 76,4 triliun rupiah hingga akhir Februari. Ini artinya 14,9% dari target PNBP tahun ini yang sebesar 513,6 triliun rupiah. Dari sisi belanja, kita lihat APBN mendesain belanja tahun ini adalah sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.701,4 triliun rupiah, di mana belanja KL-nya 1.160 triliun dan belanja non-KL 1.541,4 triliun. Transfer ke daerah di dalam Undang-Undang APBN 919,9 triliun.
APBN 2024 didesain dengan defisit 616,2 triliun dan keseimbangan primer juga defisit 63,3. Itu adalah desain APBN 2025. Sehingga ini saya menggunakan ini untuk bisa menaruh di dalam konteks akhir Februari. Pembiayaan tahun 2025 ini juga menurut undang-undang akan mencapai 616,2 triliun rupiah. Nah, realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari ya, dengan berbagai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamensua, terjadinya impres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara 348,1 triliun. Realisasi di mana ini adalah 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun atau 7,8% dari target belanja pemerintah pusat. Terdiri dari belanja kementerian lembaga 83,6 triliun rupiah. Ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk kementerian lembaga, dan belanja non-KL mencapai 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja non-KL. Untuk transfer terlihat lebih maju, yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai 136,6 triliun. Dari persentase ini lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar 919 triliun. Untuk posisi 2025 akhir Februari, keseimbangan primer dalam posisi surplus 48,1 triliun. Di dalam APBN undang-undang nantinya kalau itu terlaksana semua adalah 63,3 defisit. Jadi ini masih positif. Sedangkan dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13%, tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sampai dengan akhir Februari, pembiayaan anggaran tercapai 220,1 triliun rupiah. Ini artinya 2 bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading, artinya issuance-nya di awal cukup besar. Nanti Pak Tommy menjelaskan. Saya akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan.